udah dimulai ya teman-teman. Sorry ya teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di Mumets Multimedia Show. Perkenalkan, nama saya Radit Alagufar. Saya di sini sebagai host yang akan menemani kalian semua pada acara kali ini. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas seputar tentang film dan cosplayer. Jadi untuk teman-teman saksikan terus ya tayangan ini selama 30 menit ke depan. Nah, pada acara kali ini gue udah kedatangan nih narasumber. Pada penasaran kan siapa sih narasumbernya dan apa pembahasannya? Ya udah, langsung aja kita kenali narasumber, yaitu Kak Jessie. Halo Kak. Hai. Salam kenal Kak. Kak Jessie, gimana nih Kak Jessie kabarnya? Baik. Mas Radit apa kabar? Baik juga Kak. Kak, saya ingin bertanya-tanya nih. Saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Boleh Kak? Boleh dong. Kak Jessie, untuk sekarang ini Kak Jessie kesibukannya apa ya? Kesibukan saya sekarang lagi ikut pelatihan di PPKD. Oh, lagi mengikuti pelatihan di PPKD? Iya. PPKD itu apa sih Kak? Bisa dijelaskan sedikit? Kali teman-teman yang menonton ingin tahu. PPKD itu kepanjangan dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Nah, saya ikutnya yang di Jakarta Selatan. Jadi di setiap kota madya tuh ada satu PPKD. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lengkapnya tentang PPKD Jakarta Selatan, langsung aja kunjungi sosial media PPKD Jakarta Selatan yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa untuk di follow dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, tadi kan kakak baru ngasih tahu nih, kakak lagi kesibukannya mengikuti pelatihan nih. Saya belum tahu nih, kakak mengikuti pelatihan jurusan apa Kak? Saya ikut pelatihannya jurusan multimedia sekarang. Nah, tapi sebelum mengikuti pelatihan ini, kakak kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Sebelum ikut pelatihan, saya kesibukannya kerja di bidang perhotelan. Di perhotelan Kak? Iya. Kenapa sih Kak, kok kakak bisa mengikuti pelatihan multimedia ini? Padahal kan kakak bekerja di perhotelan, apa alasannya gitu? Jadi di perhotelan itu saya bidangnya pemasaran kan. Oh, pemasaran, ya. Sekarang kan pemasaran banyak lebih fokus ke audiovisual kan, dari Reels atau TikTok atau YouTube Shorts gitu. Jadi di multimedia ini saya belajar tuh gimana sih caranya kita bikin audiovisual yang menarik. Ya, emang penting sih belajar. Ya. Multimedia emang di zaman sekarang tuh emang diperlui banget ya. Iya. Mau di bidang apapun itu. Nah, untuk saya ingin bertanya, untuk histori pendidikan KJ sendiri, kakak sudah berkuliah apa sudah lulus atau gimana nih? Sebelumnya saya udah lulus kuliah, dulu kuliahnya di Fakultas Hukum. Wah, hukum Kak? Iya. Wah, keren sekali Kak. Kakak pernah nggak sih bekerja di bidang-bidang hukum gitu? Sebelumnya pernah kerja di kantor hukum sebelum pindah ke perhotelan. Nah, kakak kan bekerja di perhotelan nih. Iya. Dan sekarang kakak mengikuti pelatihan multimedia. Iya. Nah, untuk pekerjaannya itu gimana Kak? Jadi saya ambil cuti dulu karena pelatihannya cuma sekitar 1,5 bulan. Oh gitu Kak, oke baik Kak. Kak Jessie, saya ingin bertanya, di multimedia itu kakak bener kan di jurusan multimedia? Iya. Nah, di jurusan multimedia itu mempelajari tentang apa aja Kak? Multimedia ini belajar tentang produksi film, jadi mulai dari penulisan naskah, kemudian penyutradaraan, tata kamera, tata cahaya, sampai editing. Oh, lebih seperti kayak broadcasting gitu Kak ya? Iya. Main-main gitu. Oke Kak. Wah, sangat menarik sekali ya Kak. Ya, ngomong-ngomong belajar tentang produksi film, baru-baru ini telah rilis loh Kak 2 film yang sekarang lagi hype dan jadi bahan perbincangan para penikmat film. Kakak udah tahu belum nih film apa yang saya maksud? Kayaknya Oppenheimer ya, sama Barbie. Ya, betul sekali Kak. Kenapa sih bisa hype gitu? Karena kedua film ini membuat pergerakan industri film dunia, mulai dari alur ceritanya yang menarik dan juga memakai aktor-aktor ternama, dan juga kedua film ini telah memecahkan rekor box office pada dunia film gitu Kak. Oh, menarik banget ya informasinya. Pasti dong Kak, menarik karena informasi yang diberikan di acara Bumet itu pasti sangat menarik dan juga valid. Oke teman-teman, semakin seru ya pembahasan kita pada acara kali ini. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita ada komersial break nih. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini, jangan kemana-mana ya, stay tune terus karena kita akan kembali setelah yang satu ini. So, tetap di Mumets Multimedia Show.
kembali lagi di Mumets Multimedia Show. Baik, jadi pada segmen sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol tentang biografi singkat Kajes. Nah, sekarang saya ingin bertanya-tanya nih seputar ketertarikan Kajes pada film dan industrinya. Kajes sendiri suka menonton film gak sih? Suka. Suka. Coba rate diri Kajes dari 1 sampai 10, seberapa suka nih Kajes pada film? Kurang lebih 7 deh. Wah, sangat lumayan suka ya. Berarti lumayan suka dengan film. Nah, untuk filmnya sendiri Kajes lebih suka film seperti apa tuh, Kak? Saya lebih suka film Korea, apalagi drama Korea. Wah, udah pasti sih drama Korea itu. Nah, boleh disebutkan gak sih Kak 3 drakor yang Kakak pernah tonton dan Kakak masih ingat gitu? Yang pernah saya tonton Scarlet Heart, terus ada juga Prison Playbook, terus sekarang masih nonton Dr. Romantic season 3. Nah, saya juga nonton tuh Kak yang tadi baru disebutin, Dr. Romantic. Oh iya. Dr. Romantic ya? Oh, sorry. Nah, itu dia ada 3 season kalau nggak salah kan? Iya. Saya baru nonton sampai season 1 sih Kak, Season 1. mau ke season 2. Kalau Kakak sendiri udah nonton? Masih nonton season 3-nya. Itu yang tentang alur ceritanya yang itu kan, yang tentang medis-medis gitu, Iya. bener kan Kak? Iya. Nah, saya tahu film itu dari teman saya kan suka drama-drama Korea. Nah, Oh iya. dia bikin story tuh, Bikin review. ya review-review gitu. Nah, saya tertarik dan saya coba-coba nonton episode. Nah, lama-kelamaan makin tertarik dan sekarang baru selesai nih season 1 gitu Kak. Nah, Kak Jess kan udah banyak nih nonton film drakor. Nah, untuk genrenya sendiri Kak Jess lebih suka genre apa sih Kak? Lebih suka yang komedi, terus yang medical atau legal juga saya suka. Ya, yang seperti itu ya Kak, lebih Iya. sukanya ya. Tapi Kak Jessi sendiri juga suka nggak sih nonton film yang non Korea gitu? Lumayan. Lumayan. Yang barat-barat. Contohnya apa tuh Kak? Kalau yang paling saya suka sih yang dari zaman dulu Home Alone. Oh, Home Alone itu Iya. tuh film yang kalau setiap mau Natal. Christmas ya kan, Iya. pasti ditayangin tuh di TV. Saya juga film-film masa kecil saya sih itu Iya. Kak, seru sih itu film. Nah Kak, saya ingin tanya nih, kenapa sih Kakak lebih suka drakor dibanding film-film yang lain gitu? Apa alasannya gitu? Alasannya karena selain buat belajar bahasanya juga, terus Ada kebutuhan kayaknya dia. Iya. Kemudian menurut saya itu edukatif sih. Oh, edukatif. Kayak kalau yang medical kita jadi tahu kehidupannya profesi dokter, perawat di rumah sakit, tantangannya seperti apa aja. Begitu kayak. Ya. Nah Kak, saya ingin bertanya nih, apa film favoritnya Kak Jessi nih? Mulai dari yang drakor dulu dah. Apa drakor favorit Kak Jessi? Kalau drakor yang favorit Prison Playbook, itu yang cerita kehidupan di penjara. Itu yang bercerita di kehidupan di penjara. Iya. Nah itu yang Kakak sukai ya? Iya. Itu kira-kira berapa season Kak? Itu cuma ada 1 season Oh, aja. 1 season. Episode 1 sampai 16. Oke Kak. Iya. Nah kalau untuk filmnya nih, Kakak lebih suka, film favorit Kakak apa nih kalau film ya? Kalau film yang judulnya Along with Gods ya. Long with God. Iya, itu cerita soal kehidupan setelah manusia mati. Itu film dari Korea. Korea juga? Iya, Oh, Korea. emang cinta Korea Kakak ini ya Kak? Kak, Korea kan identik nih dengan K-pop gitu kan? Iya. Nah Kakak sendiri gimana nih, suka K-pop nggak? Saya tanya. Lumayan. Oh, lumayan. Iya. Oke Kak, bisa dilanjut karena itu bukan pembahasan kita. Nah Kak, tadi kan saya sudah bertanya nih seputar tentang film dan ketertarikan Kak Jessi pada film, dan Kak Jessi lebih tertarik ke film-film Korea. Iya. Nah saya ingin bertanya nih tentang industrinya Kak, tapi industri film di Indonesia. Iya. Kakak sebagai penikmat film melihat perkembangan film di Indonesia itu seperti apa Kak? Kalau menurut saya sih makin lama makin berkembang ya. Soalnya dulu pertama nonton film Indonesia tuh AADC, terus Petualangan Sherina, tuh yang awal-awal Iya. perfilman Indonesia bangkit. Ngomong-ngomong, Petualangan Sherina juga bakal ada yang keduanya nih Kak. Iya, Kakak udah tahu belum? Udah. Yang dia dari kecil, sekarang dia yang udah gede kayak Iya. kalau nggak salah. Itu pasti bakal orang-orang pasti bakal banyak nonton sih. Soalnya kan itu film-film nostalgia kayak Iya. zaman dulu. Oke Kak. Tapi Kak Jessi sendiri misalnya berkecimpung di industri film, Kak Jessi ada ketertarikan nggak? Kayaknya tertariknya mungkin di penulisan naskah ya, scriptwriter. Oh, jadi Kak Jessi lebih tertarik yang membuat ceritanya gitu Kak? Iya. Emang ada hobi menulis apa gimana nih? Oh, Iya, karena suka baca novel juga, terus emang sering latihan referensi nulis, banyak ya iya. gitu ya.
Oh iya guys, sebentar. Berhubung dari tadi kita lagi ngomongin tentang film, gua ada nih rekomendasi 5 film terbaik menurut Mumets yang recommended untuk kalian nonton. Oke, langsung aja. Ini dia videonya. Welcome to Disneyland, fish. I'm a warrior like you. I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. Cuando tenga 18 años, le das el dinero y me cuentas quién fue su madre. Júramelo. Mírame. Se lo vas a dar tú. Something to talk to you about. The only reason a dead guy shows up at my door. Revenge. Oke guys, jadi itu tadi rekomendasi film dari gue. Semoga rekomendasi film dari gue bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk teman-teman yang menonton. Baik teman-teman, jangan pada bosan dulu ya, karena kita masih ada kejutan dan pembahasan yang seru. Tapi sebelum itu kita akan ada break. Jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana ya, stay tune terus karena kita akan kembali yang setelah yang satu ini. So tetap di Mumets Multimedia Show.
Ya oke teman-teman, kembali lagi di Mumets Multimedia Show. Baik, jadi pada segmen sebelumnya kita sudah membahas seputar tentang film dan industrinya. Nah untuk sekarang pembahasan kita lebih sedikit berbeda nih guys, tapi masih akan seru kok. Dan juga gue udah kedatangan nih narasumber selanjutnya yang berkenan hadir pada acara kali ini. Pada penasaran kan siapa sih narasumbernya dan apa pembahasannya? Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung aja kita kenalin narasumbernya. Mas Rajat Pulang. Beda tuh Bayu. Oh beda ya? Jadi Mas Rajat sekarang lagi cosplay apa nih kalau kita tahu? Saya lagi cosplay Zoro, karakternya Zoro dari anime One Piece. Oh iya Mas, kita belum kenalan Mas. Ayo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, habis itu batik. Oh ada sedikit batuk Mas. Mas Raja, saya ingin bertanya-tanya nih dengan Mas Raja. Saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Boleh Mas? Boleh, silakan. Mas Raja kan tadi bilang nih, lagi cosplay dari One Piece ya? One Piece, iya. Karakter Zoro, bener Mas? Nah Mas Raja sendiri pasti nonton ya animenya Mas? Saya nonton. Udah sampai episode berapa nih? Terakhir itu episode 1071. Ini Mas Raja nonton One Piece emang dari episode 1 nih? Dari episode 1. Wah butuh waktu berapa lama itu maraton? Kan sekarang udah 1000 episode. Saya mulai dari tahun lalu ya. 1 tahun ada sih. Tahun Iya, itu maraton seharinya bisa 30 episode, 20 ya? Enggak sih, kalau pasti lama. Soalnya kan saya waktu itu kan masih sekolah. Ujian-ujian kepotong gitu. Tuh, oh jadi Mas emang bukan dari dulu fans One Piece, bukan nonton One Piece baru baru-baru ini, tahu tapi sekarang udah mengikuti ya Sekarang sekarang. udah mengikuti. Nah, Kak Jess, tahu nggak nih dia cosplay dari anime apa? Tadi baru disebutin loh. One Piece. Ya betul sekali. Nah untuk karakternya, Zoro. ya, udah identik banget ya kalau rambut hijau, pakai pakaian pedang, pasti Zoro ya. Walau teman-teman yang non anime juga udah pasti tahu nih, ya kan? Pastilah. Nah Mas Raja kan sekarang lagi cosplay anime nih. Pasti Mas Raja suka nonton animenya nih Mas. Anime apa aja nih Mas yang Mas Raja tonton? Boleh Buat disebutkan? Anime lumayan banyak sih. Oh lumayan banyak. Iya, terutama One Piece jadi satu, terus Naruto udah jelas sih dari kecil ya. Terus jelas. ada namanya Kimetsu no Yaiba, terus Black Clover, ada lagi Jujutsu Kaisen, masih banyak. Nah dari semua yang Mas sebutin saya nonton semua Mas, kecuali itu siapa tadi? One Piece karena Kebanyakan. bukan karena kebanyakan, karena saya emang pas itu saya lebih tertarik ke Naruto dan emang belum tertarik ke One Piece ya. Kalau saya mau nonton dari sekarang berarti saya nonton dari episode 1 dulu dong. Iya, harus. Berarti harus maraton tuh berapa tahun tuh. Ikutin cerita sih ya dari satu pasti. Oke. Nah Mbak Jessi tahu anime nggak? Tahu. Tapi Mbak Jessi Kalau kayak sendiri Doraemon gitu. itu anime Mas, itu kalau dari Itu anime itu aja. Jepang. Oh kalau Mbak Jessi pernah nonton anime apa aja nih? Doraemon, Hattori, terus Maruko. Maruko. Oh iya, Maruko. Iya. Maruko anime. Itu mah anime-anime yang tayang di TV ya kan? Iya. Zaman-zaman dulu tuh Ninja Hattori, Doraemon, apalagi Doraemon nih setiap hari Minggu ya kan Mas kalau nggak salah. Malam minggu ya. Zaman-zaman pas gitu lah kita Ya, pagi, kenang-kenangan ya. kecil tiap pagi hari Minggu. Nostalgia dulu ya. Tuh. Kalau Ninja Hattori mah tuh ada dah situ mah. Di TV apa tuh waktu itu? RCTI. Iya ada tuh, itu juga pernah tuh. Awal-awal Mas Raja suka nonton anime nih dari kapan Mas kalau gue tahu? Waktu itu sih seingat saya waktu kelas 9. Kelas 9? Iya, kelas 9 saya waktu itu kan cuma nontonnya, saya tahu Naruto doang tuh waktu Oh, itu kan di iya, TV, betul, ya. betul. Nah, waktu itu kelas 9 saya coba gitu anime lain terus nonton waktu itu Kimetsu no Yaiba namanya tadi saya bilang tuh. Jadi saya nonton, wah seru nih. Genrenya pertempuran gitu berantem itu saya suka tuh, makanya saya mulai cari-cari anime yang lain gitu sampai sekarang. Sama dong Mas, saya juga awal-awal tuh saya juga suka nonton anime Naruto doang. Saya juga suka anime Mas, tapi saya pas masih kecil nih saya suka nonton anime Naruto doang. Nah mulai tahu anime yang lainnya nih, mulai nonton anime yang lainnya tuh pada saat COVID Mas. Oh, gitu. Pada saat COVID yang semua orang disuruh di rumah aja. Iya. Kita sekolah tuh di rumah, apa-apa di rumah. Nah kita kan jadi bete nih. Nah kita mulai nonton anime ya tuh. Nah saya iseng-iseng nonton anime dan pas saya nonton tuh wah seru juga anime. Pertama yang saya nonton tuh Attack on Titan ya. Iya Attack on Titan. Seru tuh Mas ya. Iya, Sekarang emang nonton pada pas COVID. iya udah mulai jadi suka-suka anime kebanyakan ya. Nonton di situ pas COVID. Nah untuk situs atau webnya sendiri kalau nonton anime itu Mas
ada tersendiri nggak sih khusus anime? Kalau web khusus sih banyak ya. Oh banyak. Kalau saya pribadi sih saya nonton di Beastation namanya. Beastation. Ya. Di Itu aplikasi khusus untuk anime apa gimana nih? Anime ada tapi buat video lain sih ada. Jadi kita mau post seharian kayak vlog itu bisa juga. Kalau buat anime, kalau di situs ya di Google gitu banyak sih web buat anime. Tapi Mas Raja kalau nonton film yang misalnya film-film biasa nih yang bukan anime, Mas Raja suka nggak sih? Suka sih. Suka. Contohnya film-film seperti apa tuh? Spider-Man. Oh, Spider-Man, Transformers film-film lebih ke barat gitu ya? Action barat sih saya suka. Oke Mas. Oh iya, saya belum nanya nih. By the way, kesibukannya Mas Raja sekarang ini apa ya? Saya kesibukan sekarang lagi ikut pelatihan Pelatihan. di PPKD daerah Jakarta Selatan. Buat jurusannya saya ambil Jepang. Oh bahasa Jepang. Coba dong boleh dikasih tahu bahasa Jepangnya yang Mas Raja tahu apa? Oh, bahasa Jepang. Kayak bisa halo ya. Halo apa tuh? Itu moshi-moshi. Moshi-moshi. Minasan, gitu. Kalau Makasih selamat pagi, sama selamat Allah. pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Ohayo. Ohayo. Kalau terima kasih pasti arigato ya. Terima kasih, arigato. Pada tahu sih. Nah Mas Raja, tadi kan saya udah bertanya-tanya nih mengenai anime. Nah sekarang saya ingin tanya-tanya tentang cosplayer. Iya, Bro. Kenapa sih Mas Raja suka ikut event-event anime dan bercosplay? Apa karena suka atau ada alasan lain Mas? Karena suka satu itu, terus juga saya mau mengeksplor aja sih. Karena saya mau nyoba gitu kan di event Jepang itu banyak yang cosplay ya. Saya mau nyobain juga gitu berkostum ala anime dan berkarakter kayak anime tersebut karakternya, dan juga itu banyak untungnya juga sih. Banyak keuntungannya, Iya, oh kita jadi banyak. kenal Manfaatnya, orang. benefitnya banyak Iya, gitu Mas ya. Kita kenal banyak orang, sosialisasi lah. Kak Jesse pernah nggak sih ikut event-event seperti ini, misalnya event-event di Jepangan gitu yang ada cosplay dan anime-anime gitu? Dulu saya pernah ke gelar Jepang UI. Gelar Jepang Gelar UI. Jepang UI. Ada Yang ini yang menyelenggarakan itu Universitas Indonesia. iya, Mas iya. Raja sendiri ikut pas itu? Pernah Oh. tahun lalu sih. Oh Tahun itu. lalu sih. Itu Mbak Jesse apa alasannya Pengunjung. ikut? Karena kebutuhan itu apa? kan ada apa? Bukan cuman cosplay anime iya. ya, ada budayanya juga. Menarik juga kayak kita seperti Iya, ada kuliner. melihat ada kuliner juga. Benar, khas Jepang tentu. Jadi Mbak Jesse pernah nih ikut-ikut event gitu ya? Oke. Ya biasanya Mas Raja biasanya di event-event seperti itu nih cosplay anime itu dia khusus anime Jepangnya aja Pak? Dia ada budaya-budaya Jepangnya gitu? Kalau budaya Jepang pasti ada sih. Pasti ada ya? Tapi sesuai eventnya juga. Sesuai event? Karena kalau event yang khususkan untuk anime aja, biasanya dia nggak ada. Tapi kalau kayak GJW ini, itu dia ada budaya Jepang. Oh, soalnya dia mulai dari makanan, pakaian, gitu. kuliner ada. Dia lebih memperkenalkan Promosikan promosi sudah mengenal budaya Jepang ya gitu ya. Nggak hanya anime aja ya. Nggak ada. Oke Mas. Pertama kali ikut cosplay masih inget nggak Mas? Pada event apa dan di mana? Waktu itu nama eventnya sih saya lupa ya, tapi waktu itu di sekolahan saudara saya sih. Saya diajak sama saudara saya buat event gitu, sekolahannya dia itu menyelenggarakan event Jepang buat mempromosikan sekolah. Saya diajak. Waktu itu saya cosplay pertama kali di situ. Saya jadi karakter namanya Sukuna. Dari anime. Itu pertama kali Mas Raja itu? Iya, itu pertama kali cosplay. Pas waktu sekolah ya? Waktu 2022 sih, tahun kemarin sih. Oh tahun kemarin. Cuma bulannya saya lupa. Gimana perasaan Mas pas pada saat mengikuti event seperti itu? Wah, seru sih. Seru ya? Nah, kalau kita nggak cosplay itu kan biasanya kita yang minta foto ya. Tapi kalau saya cosplay ini orang-orang Oh ada yang punya foto? Waduh gimana? Minta foto gitu. Kayak kebanggaan tersendiri gitu ya? Ya seru aja sih gitu. Oke. Ya oke teman-teman, kita dapat kesempatan nih untuk melihat beberapa dokumentasi Mas Raja pada saat mengikuti event dan menjadi cosplayer. Oke langsung saja, ini dia gambar-gambarnya.
Wah, gimana teman-teman dari gambar-gambar barusan? Sangat seru dan menarik bukan? Oke Mas Raja tadi kan di gambar-gambar barusan Mas Raja banyak nih mengikuti event dan menjadi cosplayer. Nah, Mas Raja kalau pada saat menjadi cosplayer itu Mas Raja untuk kostumnya itu nyewa, beli atau gimana nih Mas? Terkadang nyewa, terkadang beli sih. Sesuai kita aja maunya nyewa atau beli gitu. Iya. Untuk sekarang Mas Raja nih? Kalau untuk sekarang saya nyewa. Oh saya nyewa. Boleh dikasih tahu nggak Mas price list kalau misalnya nyewa Range harga. custom itu custom. Oh iya. Kalau harga sesuai sama karakter sih. Oh, sama kostum karakter. ya. Terkadang kalau karakternya itu susah dari segi kostum ya, itu dia biasanya mahal. Tapi kalau misalkan kayak pakai jaket aja itu bisa murah. Itu kan kalau misalnya susah nih dia 100 bahkan ada yang 200 Mas, gitu. Kalau yang bisa jaket aja dia bisa 50 ke bawah. Biasanya Mas Raja biasanya kalau nyewa kostum kostum cosplay gitu Iya. dia hanya kostumnya doang apa sekalian sama aksesoris Mas? Biasanya sih sekalian sama aksesoris. Oh, udah sekalian gitu Iya, jadi kita ya, udah sepaket gitu. Harga udah sepaket, tapi terkadang ada juga rentalan yang mereka terpisah. Kalau mau pakai aksesoris tambahan, dia ngasih range harga tambahan juga gitu. Oke baik Mas Raja kan sudah sering nih mengikuti event-event. Nah Mas Raja ada nggak sih komunitas Mas Raja untuk mengikuti event-event seperti itu? Kalau komunitas sih belum ya, tapi kalau kumpulan teman gitu saya kalau dulu ya itu kan saya sering ikut event sama teman-teman saya. Teman-teman gitu, Itu udah lagi zaman circle gitu, circle-an circle yang kumpulan suka-suka main, ya, frekuensi tiap ya? Sabtu Minggu itu kita bareng-bareng ke event yang sama gitu. Kalau untuk komunitas mungkin kedepannya bakal ada kita buat komunitas cosplayer lah gitu. Jadi kita semua cosplay gitu. Siapa tahu bisa jadi komunitas ya circle Iya, lah kalau banyak bisa. yang mengikuti. Banyak bisa. Untuk Mas Raja nih dan Mbak Jessi, pernah nggak sih mendapat stigma dari teman-teman ataupun orang lain siapa gitu terhadap selera dan hobi kalian? Seperti misalnya nih, Mas Raja kan suka anime nih. Iya. Ada nggak sih orang yang suka ngatain wibu ngapain sih nonton anime, dan Mas Raja sendiri gimana menanggapi orang-orang seperti itu? Kalau itu sih udah gak heran sih ya, Udah gak apalagi heran. dengan kata wibu itu, aduh. Saya sih lebih ke biasa aja tuh. Itu udah biasa itu dia orang. Yang penting kan saya yang nonton gitu, hobi saya yang nonton. Betul banget sih, saya yang Mas. ke event, saya yang cosplay gitu kan. Mereka cuma menjudge gitu aja, udah biarin gitu kan. Dan kalau untuk Mbak Jessi gimana Mbak Jessi tanggapan untuk orang-orang seperti itu yang suka mengomentari selera dan hobi kita? Iya, kalau saya lebih ke cuekin aja sih. Cuekin Terserah aja. mereka. Kalau Karena kayak kita Korea tidak suka. merugikan mereka ya. Iya, kalau yang Korea kan suka dibulinya apa sih, suka plastik. Plastik. Mungkin karena biasanya operasi kali yang ya. suka bully tuh fans wibu. Biasanya ya kan saling. Maksudnya bukan itu bukan Berdebat lah. ya cuma bercandaan lah, bercandaan di sosial media. Tuh gimana? Nggak apa-apa tanggapinya. Kalau saya ya udah terserah mereka mau bilang apa. Saya tetap nonton aja apa yang saya suka. Oke baik teman-teman, jadi tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Jessi dan Mas Raja. Nah dari pembahasan dan perbincangan mereka berdua pasti banyak informasi yang kita dapat ya mengenai film dan juga cosplayer. Dan juga semoga acara pada kali ini bisa menambah informasi untuk teman-teman yang menonton. Buang negatifnya, ambil positifnya. Karena setiap orang punya seleranya masing-masing untuk menyukai. Jadi kita jangan suka menjudge hobi dan selera orang lain. Paham teman-teman? Oke guys, nggak terasa ya sudah 30 menit kami menemani kalian. Jadi sudah saatnya kami mengakhiri acara kali ini. Dan terima kasih untuk Mas Raja dan Mbak Jessi yang sudah berkenan hadir pada acara kali ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton acara ini sampai selesai. Sekian acara talk show ini dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih, bye-bye.